Halo semuanya, selamat bergabung kembali pada mata kuliah Sistem Enterprise. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tipe-tipe perusahaan. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu membedakan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa, mampu membedakan berbagai jenis perusahaan berdasarkan customer order decoupling point, mampu menjabarkan dampak perbedaan tipe perusahaan terhadap ERP, dan mampu membedakan implementasi ERP pada perusahaan jasa jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Seperti sudah dibahas pada video-video sebelumnya, ERP adalah perangkat lunak yang memasukkan proses-proses standar di dalamnya. Keberhasilan penerapan ERP akan sangat tergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan antara perangkat lunak ERP dengan proses yang sesungguhnya berjalan dalam perusahaan. Oleh karena itu, untuk memahami esensi dari ERP, terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang area bisnis umum yang disebut juga dengan area fungsional dan merupakan kategori besar dari aktivitas bisnis, konsep proses bisnis di dalam perusahaan, dan tipe-tipe perusahaan. Seperti juga sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara historis ERP muncul dari perusahaan manufaktur. Namun, pada perkembangan selanjutnya, banyak perusahaan jasa dan organisasi lainnya juga mengimplementasikan ERP. Oleh karena itu, pada video ini akan diulas pula secara singkat tentang berbagai tipe perusahaan, karena tipe perusahaan sangat menentukan dalam konfigurasi dari ERP. Sebagian besar perusahaan memiliki 4 area fungsional utama dalam operasinya, yaitu pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, manajemen rantai pasok atau supply chain management, akuntansi dan keuangan atau accounting and finance, dan sumber daya manusia atau human resources. Setiap area terdiri dari berbagai fungsi-fungsi bisnis yang lebih kecil yang merupakan aktivitas spesifik untuk area fungsional dari operasi. Contoh dari fungsi-fungsi bisnis setiap area ditampilkan pada tabel berikut ini. Area fungsional pemasaran dan penjualan bisa didetilkan menjadi fungsi pemasaran sebuah produk, menerima pesanan, penjualan, dan seterusnya. Sementara area manajemen rantai pasok bisa didetilkan menjadi pembelian barang dan bahan baku sampai perawatan pabrik. Demikian pula, area akuntansi dan keuangan serta area sumber daya manusia dapat dibagi ke dalam fungsi-fungsi bisnis yang lain. Area fungsional saling terkait dan tergantung satu dengan lainnya. Masing-masing membutuhkan data dari area lain. Integrasi yang baik dari area fungsional dapat meningkatkan komunikasi, aliran pekerjaan, dan pada akhirnya membawa kesuksesan bagi perusahaan. Pada bagian sebelumnya sudah disebutkan bahwa pada dasarnya perusahaan terdiri dari departemen-departemen yang saling terhubung dalam melaksanakan berbagai proses. Setiap organisasi atau bagian-bagiannya dapat dipandang sebagai sebuah proses. Proses itu sendiri adalah transformasi input menjadi output dan dapat digambarkan pada level yang paling tinggi sebagai black box seperti ditunjukkan pada gambar. Sementara itu, proses bisnis seperti didefinisikan oleh Dumas dan kawan-kawan tahun 2018 dapat diartikan sebagai kumpulan kejadian, kegiatan, dan titik keputusan yang saling terkait yang melibatkan sejumlah aktor dan objek dan secara kolektif mengarah pada hasil yang bernilai bagi setidaknya satu pelanggan. Bisnis harus selalu mempertimbangkan cara pandang pelanggan dalam setiap transaksi. Sebuah interaksi dengan pelanggan yang berhasil adalah saat pelanggan, baik internal maupun eksternal, tidak harus berinteraksi secara terpisah dengan setiap fungsi bisnis yang terlibat dalam proses tersebut. Pembagian data secara efektif dan efisien antar dan dalam area fungsional menyebabkan proses bisnis menjadi lebih efisien. Sistem informasi yang dirancang sehingga area fungsional berbagi data disebut sebagai Integrated Information Systems atau Enterprise Systems.
Transformasi yang dilakukan oleh sebuah proses dapat menghasilkan sekumpulan output yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Menurut Slack dan kawan-kawan tahun 2005, produk adalah sekumpulan output yang diinginkan dari suatu proses yang dapat berupa barang maupun jasa. Selain itu, proses dapat menghasilkan produk sampingan yang tidak diinginkan atau tidak dikirimkan kepada konsumen. Misalkan saja produk cacat, limbah, dan lain-lain. Ada beberapa karakteristik utama yang membedakan barang dengan jasa seperti yang disebutkan oleh Slack dan kawan-kawan 2005 dan Heiser dan Render 2001. Antara lain adalah wujudnya. Barang berwujud nyata dapat diraba, sementara jasa bersifat intangible atau tidak berwujud, sesuatu yang kasat mata. Misalnya, kita dapat menyentuh sebuah televisi atau makanan ringan, namun tidak dapat menyentuh jasa potong rambut, walaupun kita dapat melihat dan merasakan hasilnya. Yang kedua adalah daya simpan. Barang dapat disimpan untuk beberapa waktu setelah diproduksi, sementara jasa umumnya tidak dapat disimpan. Misalnya saja, akomodasi kamar hotel untuk nanti malam akan hilang jika tidak terjual sebelum nanti malam. Yang ketiga adalah dapat dipindahkan atau tidak. Barang seperti alat elektronik, makanan, bahkan mobil dapat dipindahkan. Sementara jasa yang tidak kasat mata, maka tidak dapat dipindahkan. Jasa kesehatan misalnya, tidak dapat dipindahkan seperti barang, walaupun sarana untuk memberikan layanan kesehatan dapat dipindahkan. Yang keempat adalah waktu produksi dan konsumsi. Barang umumnya diproduksi terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Misalnya minuman ringan yang sedang dinikmati oleh pelanggan sudah dibuat jauh sebelumnya. Sementara itu, jasa melibatkan pelanggan dalam proses penyampaiannya, sehingga proses produksi dan konsumsi berlangsung secara bersamaan. Jasa yang disediakan oleh seorang psikolog terjadi bersamaan dengan saat pasiennya mengkonsumsi jasa tersebut. Yang terakhir adalah kontak dengan pelanggan. Jasa melibatkan pelanggan dalam proses, sehingga seringkali sulit untuk distandarkan dan diotomasi dan dibuat seefisien mungkin, karena interaksi dengan pelanggan membutuhkan keunikan tersendiri. Perusahaan secara umum dibedakan menjadi perusahaan manufaktur dan jasa berdasarkan output utama yang dihasilkan. Perusahaan manufaktur seringkali didefinisikan sebagai perusahaan yang menghasilkan produk, sementara perusahaan jasa menghasilkan jasa. Penggunaan kata produk sebaiknya diganti dengan barang, karena definisi dari produk adalah output dari proses yang bisa berupa barang maupun jasa. Selain itu, sangat sedikit perusahaan yang hanya memproduksi barang saja ataupun murni menghasilkan jasa saja. Sebuah perusahaan pengolah aluminium pada dasarnya menghasilkan aluminium, sehingga bisa disebut sebagai perusahaan manufaktur. Tetapi dalam melaksanakan prosesnya, mereka akan memberikan jasa penerimaan order maupun penyesuaian terkait dengan jenis produk aluminium yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tidak tertutup juga kemungkinan dilakukannya jasa pengiriman. Sebaliknya, penyedia jasa layanan pun pasti melibatkan barang di dalam penyaluran jasa kepada pelanggan. Contohnya saja adalah penyedia layanan sistem komputer. Walaupun fokus utamanya adalah memberikan layanan, namun dalam memberikan layanan terkait komputer dibutuhkan barang-barang komputer dan lain-lain. Sehingga jika kita diminta mendefinisikan perusahaan manufaktur atau jasa, maka kita harus mengatakan bahwa perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang output utamanya berupa barang, sementara perusahaan jasa adalah perusahaan yang output utamanya adalah jasa. Perusahaan manufaktur dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, antara lain hal yang mendorong proses produksi, peran dari persediaan, volume produksi, dan variasi produk yang dihasilkan. Kita akan bahas lebih jauh masing-masing hal ini.
Jika kita lihat dari hal yang mendorong proses produksi, secara umum perusahaan manufaktur dapat berjalan berdasarkan permintaan pelanggan atau order, atau berdasarkan prediksi atau ramalan permintaan. Kedua pendekatan tersebut memiliki tantangan tersendiri. Jika perusahaan memproduksi berdasarkan peramalan, maka selalu ada kemungkinan bahwa produk yang dibuat tidak sesuai, baik dari sisi kuantitas maupun jenis produk dengan keinginan pelanggan. Namun, pelanggan tidak perlu menunggu lama jika ingin membeli produk karena produk tersebut sudah tersedia di stok. Sebaliknya, perusahaan make to order tidak menghadapi masalah dari sisi kesesuaian produksi dengan permintaan pelanggan karena perusahaan ini akan berproduksi setelah pelanggan memesan. Namun di sisi lain, pelanggan harus menunggu selama waktu produksi sebelum dapat memperoleh produknya. Perusahaan harus menentukan titik keseimbangan antara penggunaan peramalan dan pesanan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Konsep ini dikenal dengan Customer Order Decoupling Point atau CODP. Berdasarkan CODP, lingkungan perusahaan manufaktur biasanya dibedakan menjadi Engineer to Order atau ETO, Make to Order atau MTO, Assembly to Order atau ATO, dan Make to Stock atau MTS. Perusahaan manufaktur dibagi ke dalam beberapa proses utama, yaitu perancangan atau desain, pengadaan material atau procurement, perakitan atau assembly, perakitan akhir atau final assembly, dan pengiriman ke pelanggan. Proses perancangan adalah aktivitas-aktivitas untuk menerjemahkan ide ke dalam rancangan produk baik dalam wujud gambar maupun prototipe atau purwarupa. Pengadaan material adalah proses mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk. Lingkungan perusahaan manufaktur ditunjukkan pada gambar berikut ini. Perusahaan engineer to order melibatkan pelanggan mulai dari proses desain dalam arti kebutuhan pelanggan menentukan desain dari produk. Sebagai contoh untuk ETO adalah perusahaan alat permesinan khusus di mana pelanggan dapat menentukan mesin apa yang harus dibuat yang kemudian diakomodasi oleh perusahaan ke dalam rancangan. Dalam memenuhi pesanan, perusahaan sangat mungkin harus merancang proses manufaktur yang spesifik. Untuk perusahaan tipe ini, maka tidak menyimpan material karena permintaan yang satu dengan yang lain bisa sangat berbeda. Perusahaan make to order baru berproduksi jika sudah ada permintaan dari pelanggan. Perusahaan seperti ini tidak menyimpan produk akhir. Perusahaan make to order biasanya sudah memiliki rancangan dasar dari produk yang akan dibuat atau product envelope. Namun beberapa atribut dari pelanggan juga diperhitungkan dalam rancangan produk. Hal yang membedakan MTO dari ETO adalah dalam proses produksinya. Perusahaan MTO tidak terlalu membutuhkan rekayasa proses manufaktur. Contoh perusahaan make to order adalah perusahaan furniture. Perusahaan ini tentunya sudah memiliki gambaran tentang produk yang akan dibuat seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dari bahan dasar tertentu saja, seperti kayu atau rotan. Permintaan pelanggan akan menentukan ukuran, jenis, dan material untuk furniture, namun dalam memenuhi pesanan perusahaan furniture tidak sampai memerlukan rekayasa proses. Perusahaan bertipe MTO mungkin menyimpan berbagai material dasar yang dibutuhkan untuk produksi, misalnya mungkin menyimpan kayu. Ada pula perusahaan manufaktur yang memproduksi produk yang dapat dibagi ke dalam beberapa modul atau part. Kemudian proses perakitan dilakukan sesuai dengan permintaan pelanggan. Perusahaan seperti ini dikenal dengan perusahaan assembly to order atau ATO. Sebagai contoh adalah Dell Incorporation. Dell memproduksi berbagai part yang dibutuhkan dalam perakitan personal komputer, kemudian menyimpannya. Pelanggan Dell akan mengorder PC dengan mengkombinasikan part-part yang ditawarkan oleh Dell. Segera setelah pelanggan memesan, maka Dell akan menjadwalkan perakitan dari PC tersebut. Perusahaan bertipe ATO menyimpan produk setengah jadi atau modul atau part. Perusahaan make to stock atau MTS melakukan produksi berdasarkan prediksi atau ramalan permintaan tanpa menunggu permintaan dari pelanggan.
Produk yang dibuat berdasarkan prediksi, kemudian disimpan sampai permintaan sesungguhnya datang. Perusahaan MTS tidak melibatkan pelanggannya secara langsung dalam berproduksi. Perusahaan ini merancang, menentukan material, melakukan proses produksi dari produknya berdasarkan peramalan. Pelanggan membeli produk dari toko maupun jaringan distribusi lainnya. Sebagai contoh adalah perusahaan makanan dan minuman ringan, perusahaan kosmetik, dan kebutuhan personal lainnya. Perusahaan bertipe ini menyimpan produk jadi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Serupa dengan konsep decoupling point, dikenal pula konsep buffer resource strategy yang diperkenalkan oleh Petak 2004. Konsep ini membedakan perusahaan berdasarkan strategi sumber daya yang digunakan sebagai buffer. Mengapa perusahaan membutuhkan buffer atau cadangan? Walaupun dengan implementasi sistem perencanaan yang terbaik, komunikasi yang baik, dan penyelarasan seluruh proses bisnis, selalu saja ada kemungkinan sesuatu tidak berjalan dengan seharusnya. Apa saja kemungkinan kesalahan tersebut? Kesalahan terjadi bisa karena berbagai sebab, antara lain ketidakpastian pasokan, yaitu material yang tidak datang tepat waktu, jumlah dan kualitasnya tidak sesuai. Bisa juga ketidakpastian permintaan, ada perubahan pola permintaan pelanggan, atau jumlah permintaan tidak stabil. Nah, ada juga kemungkinan ketidakpastian internal, yaitu mesin rusak, karyawan yang absen, dan lain-lain. Strategi sumber daya cadangan atau buffer resource strategy memungkinkan perusahaan untuk menyerap variabilitas tersebut dan tetap berjalan sesuai ekspektasi. Cadangan yang digunakan oleh perusahaan dapat berupa inventory dan atau kapasitas. Inventory dan kapasitas dapat digunakan untuk menyangga atau menjadi buffer permintaan pelanggan dari proses manufaktur. Berbagai tipe industri dan proses manufaktur membutuhkan tipe dan ukuran buffer yang berbeda. Inventory atau persediaan adalah aset, bukan modal yang terbesar di sebagian besar perusahaan dewasa ini. Nilai pasar dari permintaan yang berlebihan atau kedaluarsa yang sesungguhnya hanya sebagian kecil dari nilai bukunya, bahkan malah menimbulkan biaya untuk mengeluarkannya. Konsumen menginginkan lebih banyak variasi produk, tenggang waktu pengiriman yang lebih singkat, dalam volume pembelian yang lebih kecil. Perusahaan harus dengan hati-hati menginvestasikan dana untuk persediaan, sehingga dapat memastikan bahwa persediaan tersebut dapat dikonversi menjadi profit, bukan kerugian. Inventory itu sendiri dapat berupa produk jadi, persediaan setengah jadi atau work in progress inventory, dan bahan mentah. Inventory berdasarkan letaknya juga dapat dibedakan menjadi stok di titik konsumsi maupun inventory yang sedang berada pada titik antara poin produksi dan konsumsi atau disebut pipeline inventory. Sebagai contoh pipeline inventory adalah penjual yang baru saja menerima pesanan, gudang yang harus memindahkan material ke poin konsumsi, dan sebuah pabrik yang baru saja menerima order produksi. Kapasitas bersifat tidak tahan lama atau perishable. Kapasitas yang tidak termanfaatkan saat ini tidak akan tersedia keesokan harinya. Untuk itu, perusahaan harus mendaya gunakan kapasitas dengan baik untuk mencapai keuntungan yang terbaik. Berdasarkan penggunaan buffer, maka perusahaan dapat dibedakan menjadi V-type, yaitu perusahaan make to order, A-type atau perusahaan make to stock, T-type atau assembly to order, dan I-type, yaitu perusahaan MTS/ATO. Perusahaan bertipe V menyimpan bahan mentah yang variasinya sedikit sebagai cadangan. Kemudian, berdasarkan permintaan pelanggan, perusahaan mengolah bahan mentah ini menjadi produk akhir yang variasinya sangat banyak. V-type biasanya adalah perusahaan bertipe make to order. Perusahaan bertipe A-type mengombinasikan berbagai jenis bahan baku menjadi sekelompok produk akhir. Jenis bahan baku lebih banyak daripada jenis produk akhir yang dihasilkan. Perusahaan tipe ini menyimpan produk akhir untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Dengan demikian, perusahaan bertipe A cenderung bekerja secara make to stock. Perusahaan bertipe T atau T-type memproduksi berbagai produk setengah jadi, baik berupa part atau modul-modul, kemudian menyimpannya. Perusahaan kemudian merakit produk setengah jadi ini menjadi produk akhir berdasarkan permintaan pelanggan. Kombinasi antara berbagai part ini yang memungkinkan produk akhir memiliki variasi yang sangat besar. Perusahaan bertipe ini sebanding dengan perusahaan assembly to order. Perusahaan bertipe I atau I-type mengolah bahan mentah menjadi beberapa bahan penting yang dibutuhkan untuk proses produksi selanjutnya. Pembuatan bahan-bahan penting ini dikerjakan secara MTS. Bahan penting ini diproses menjadi beberapa produk setengah jadi yang dapat dirakit menjadi produk jadi. Pada bagian ini proses dilakukan secara ATO. Itulah kenapa I-plant atau I-type disebut sebagai kombinasi antara MTS dengan ATO. Berdasarkan uraian keempat tipe perusahaan ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan menyimpan pada titik yang variasinya paling rendah. V-type akan menyimpan bahan mentah karena bahan mentah ini variasi dan resiko penyimpanannya rendah. Jika perusahaan bertipe V menyimpan produk jadi, maka kemungkinan produk ini tidak sesuai dengan permintaan pelanggan akan sangat besar. Perusahaan bertipe A sebaliknya akan menyimpan produk akhir karena pelanggan tidak terlibat dalam perencanaan dan pemrosesan produk. Perusahaan juga seringkali dibedakan berdasarkan volume atau kuantitas produksi dan variasi produk, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Variasi produk adalah banyaknya jenis produk yang berbeda yang ditawarkan oleh perusahaan. Perusahaan bertipe MTS memproduksi sedikit jenis produk dengan volume produksi yang besar. Perusahaan bertipe ATO memproduksi lebih banyak variasi akhir, namun volume produksi yang sedikit lebih rendah dari perusahaan MTS. Sementara itu, perusahaan MTO memproduksi banyak variasi produk sesuai dengan permintaan pelanggan dalam volume yang tidak terlalu besar. Terdapat pula perusahaan bertipe project yang memproduksi produk yang jenisnya tidak terbatas, namun volume produksinya sangat rendah, bahkan dapat dikatakan one of a kind. Dalam arti, perusahaan bertipe proyek seringkali tidak memproduksi produk yang sama antara satu proyek dengan proyek lainnya.